Kudus. Kita bukan hidup di kapal perompak setan atau kapal pesiar senang-senang. Kita hidup di dalam peperangan, tetapi kemenangan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Dan kita adalah manusia rohani, bukan manusia duniawi. Dan tidak mau hidup dalam iri hati, perselisihan, berpihak-pihak. Tapi sebagai manusia rohani, kita hidup penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan kuasa Tuhan. Saya bacakan kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya dan saudara menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya, kuasa atau dalam bahasa Inggris power berasal dari perkataan Greek dunamis. Dari situ diambil perkataan dinamit yang mengadakan ledakan-ledakan. Kalau ada dinamit lalu dipasang, diledakkan, itu akan menghancurkan bahkan gunung batu yang besar yang tadinya tidak bisa dibuat jalan. Karena diledakkan dengan dinamit, bisa dibuat terowongan, bisa ditembus, ada jalan. Dihancurkannya apa yang tadinya tidak bisa dihancurkan dengan tenaga manusia biasa. Demikian kalau kuasa supranatural Roh Kudus ada dalam saudara. Dia akan menghancurkan semua kuasa dosa di dalam hidup kita. Ya, kesedihan di dalam hati kita, kekhawatiran di dalam hati kita, bahkan juga penyakit, kankerkah, tumorkah, kuasa Roh Kudus ada lebih besar dari semua kuasa dalam dunia. Di malam hari ini pastikan kita betul-betul penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bukan sekedar kita bisa berbahasa roh, tetapi hidup kita penuh dengan kuasa. Saya percaya gereja Tuhan di Riau, khususnya gereja Tuhan di seluruh Pekanbaru ini adalah gereja yang berkuasa. Dan juga gereja yang penuh dengan tanda ajaib dan mujizat. Saudaraku, gereja Tuhan pertama, sidang pertama lahir dari kuasa Tuhan. Dan sidang pertama bukanlah gereja yang lemah. Sidang pertama bukan lahir dari kelancaran atau kemahiran berkhotbah dari murid-murid Tuhan, tidak. Dan tidak pernah gereja dilahirkan daripada kepintaran manusia saja, sama sekali tidak. Sebagaimana sidang pertama lahir daripada demonstrasi kuasa Tuhan, biar sidang kita juga saat ini terus ada di dalam kuasa Tuhan. GKI juga pertama kali lahir dari pernyataan mujizat dan kuasa Tuhan. Dan sekarang GKI sudah lama, sudah berkembang, sudah ada di seluruh Indonesia. Biar kuasa Tuhan tidak semakin menurun, tetapi semakin bertambah-tambah. Semakin dinyatakan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, juga tiap kali kita berkumpul beribadah seperti saat ini. Apalagi dalam ibadah kebaktian minggu, ibadah KKS, biar mujizat Tuhan limpah ada di setiap kali kita berkumpul. Saudaraku, jangan sampai kalau dulu pada waktu di awal-awal saudara mengikut Tuhan dan saudara dipenuhi pada Roh Kudus, saudara hidup dengan kuasa. Yang katakanlah saudara bahkan divonis dengan satu penyakit dan diharuskan operasi oleh dokter. Tapi begitulah firman menguasai saudara yang diremakan oleh Roh Kudus menjadi imam bagi saudara. Dan saudara berkata, saya bisa sembuh, dan betul-betul saudara sembuh, bahkan tanpa operasi. Kuasa Tuhan jadi, mujizat Tuhan jadi. Lalu sekarang setelah puluhan tahun mengikut Tuhan, jangan sampai itu turun saudaraku. Jadi saudara, karena saudara merasa diri saudara sakit, saudara pergi memeriksakan diri saudara ke dokter atau ke rumah sakit, kepada medis. Dokter mengatakan tidak ada apa-apa, tapi saudara yang khawatir. Saudara yang terus merasa harus periksa ulang, coba lagi ke sana, sampai 5 kali periksa ulang. Saudaraku, medis pun mengatakan tidak apa-apa, justru kita yang khawatir. Itu rumah hidup dengan kuasa Tuhan. Kita tidak mau demikian, kita mau justru kuasa Tuhan semakin bertambah-tambah. Karena pada akhir zaman ini Tuhan perlu gerejanya untuk hidup berkuasa, untuk menyatakan dia hidup dan tidak berubah. Saya berdoa kiranya semakin banyak mujizat Tuhan dinyatakan dalam sidang Tuhan di Pekanbaru ini. Yang mencenangkan kota Pekanbaru sehingga mereka mengenal betul-betul ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam sidang ini. Dan kalau ada persoalan mereka tahu harus datang kepada sidang Tuhan ini. Saya bacakan kisah 3, kisah mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh, kisah 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusur. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami.
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yesus Kristus tidak berubah. Kalau dia bisa bekerja melalui Petrus, dia bisa bekerja melalui saudara. Saudara, Kristus Tuhan yang berkuasa yang membawa mujizat di seluruh penjuru kota ini. Saudara yang dipakai Tuhan untuk itu, miliki iman untuk itu. Lihat saudara bergerak seperti itu. Lihat kakak saudara penuh mujizat. Lihat setiap kebaktian ibu penuh mujizat Tuhan. Saudaraku, Petrus adalah contoh utama daripada murid-murid Tuhan yang begitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia berjalan dalam kuasa dan tanda ajaib dan mujizat. Maka pertama kali Petrus berkhotbah di depan umum setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus di hari Pentakosta, begitulah pengurapan kuasa Tuhan ada padanya, sangat luar biasa, sehingga saat itu juga 3.000 orang diselamatkan. Nah, dibaptiskan. Kisah 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jika saudara bermimpi dalam satu hari bertambah 3.000 jiwa, wah, kurang kuat tepuk tangannya. Mesti dikandung dulu dengan iman. Mesti dikandung dulu dengan iman, difisikkan lebih dahulu. Lalu itu bisa jadi saudara. Sehingga ketika itu jadi, saudara adalah bagian dari yang berkata, inilah doa saya selama 5 tahun ini. Inilah hasil air mata saya 10 tahun ini. Saudara bukan menjadi bagian yang tercengang-cengang, bisa ya? Tidak. Saudara adalah bagian yang sudah membayar harga, sudah beriman untuk itu. Amin. Dan Petrus di kali berikutnya dia berkhotbah, 5.000 orang laki-laki bertobat. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kisah 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang jadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tapi saudara, semua hal ini terjadi sekali lagi bukan karena kepintaran Petrus, bukan karena kepandaiannya berkata-kata dan berkhotbah, tidak. Hal yang luar biasa seperti ini tidak bisa dicapai hanya dengan khotbah. Tetapi Petrus menangkap kunci daripada penginjilan yang efektif, yang sama dengan kunci pelayanan Yesus, yakni penginjilan dengan kuasa Roh Kudus, penginjilan dengan tanda ajaib. Dan semua dari sini, khususnya PKS juga menangkap kunci tersebut. Saudara benar Roh Kudus melakukan penginjilan dengan kuasa dan tanda ajaib. Saya percaya Petrus selama ini sudah beberapa kali melihat orang yang lumpuh di pintu bait tembok tersebut meminta sedekah. Tapi sebelum dia bertemu Roh Kudus, setiap kali dia melihat orang itu, dia tidak melakukan apa-apa. Orang yang lumpuh, orang yang miskin adalah gambaran jiwa-jiwa di dunia sekarang ini yang juga lumpuh rohaninya, hancur hatinya, ditimpa dosa, ditimpa pintu dosa. Dan banyak di antara mereka ada di luar pintu gereja, sama seperti orang yang lumpuh ini. Tapi setelah Petrus penuh Roh Kudus, dia melakukan hal yang berbeda. Kali ini, pada waktu dia melihat orang lumpuh tersebut, dia tidak diam saja atau dia berikan uang receh sedekah sebagaimana diharapkan oleh orang lumpuh tersebut. Tidak. Kali ini Petrus telah punya kuncinya. Dia punya Roh Kudus, dia punya kuasa. Amen. Maka dia datang pada orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh itu memandang Petrus dan berharap dapat sedekah. Tapi apa katanya? Emas perak tidak kupunyai. Apa yang kupunyai diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkitlah berjalan. Lalu dengan pimpinan Roh Kudus dia pegang orang itu, dia bantu berdiri. Seketika itu juga kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan selalu mengalir kalau ada anak-anak Tuhan yang berani bertindak dengan iman. Kalau saudara bergerak, baru kuasa Tuhan mengalir. Kalau saudara duduk diam di rumah, tidak menginjil, tidak ada kesempatan kuasa Tuhan mengalir. Kalau saudara tidak berani mengambil resiko dan bertindak dengan iman, mendoakan orang sakit, tidak ada kuasa Tuhan mengalir. Tuhan hanya bisa menyatakan kuasanya kalau ada anak-anaknya yang beriman dan percaya
percaya dan bertindak dengan iman. Karena malam ini kita juga mau betul-betul percaya, bertindak dengan iman. Biarlah sejak hari ini pelayanan kita selalu penuh dengan tanda ajaib. Karena memang itulah bagian kita. Saya ingatkan Markus 16, ayat 17-18. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa di sini berani mengusir setan dalam nama Yesus? Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Siapa di sini bicara dalam bahasa roh? Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Siapa di sini percaya kemana pun dia pergi dari Yesus menjadi dia? Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang tua akan sembuh. Siapa di sini berani berdoa dengan orang sakit? Katakan amin. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Lalu saudaraku, kalau kita mengatakan diri kita gereja yang penuh kuasa, untuk apa? Untuk menjadi saksi. Dari kisah 1 ayat 8 jelas mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Saksiku, saksi Tuhan. Seperti yang dilakukan Petrus tadi. Semua mujizat dilakukannya, tujuannya apa? Untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan adalah bagian utama daripada pekerjaan Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Menjadi saksi Tuhan artinya kita membawa jiwa-jiwa pada Tuhan Yesus. Tahukah saudara, kata saksi dalam bahasa asli Grekanya adalah martur. Dari sini diambil perkataan martir, yakni seorang yang berani memberikan nyawanya untuk mempertahankan kesaksiannya akan Yesus. Dan sudah banyak orang sepanjang zaman menjadi martir bagi Kristus. Bahkan di negara-negara di mana Injil dilarang, ada banyak kisah martir. Saya pernah dengar salah satu ceritanya di mana seorang bapak diancam dan tentara yang ada pada saat itu yang tidak percaya pada Yesus dan berkata, kami akan membunuh kau dan seluruh keluargamu. Kalau kalian tetap percaya pada Yesus, tapi kalau kau menyangkal Yesus, maka kalian bisa hidup. Terpikir olehnya untuk menyangkal Yesus demi menyelamatkan nyawa istrinya dan anak-anaknya, sangat dikasihi. Dan istrinya memegang tangannya, meneguhkan dia dan berkata, kita akan bersama-sama di sorga hari. Lalu mereka tidak mau menyangkal Yesus. Pada hari itu sama-sama mereka semuanya martir bagi Yesus. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mampu menahan kesaksian mereka. Ada Roh Kudus di dalam yang membuat mereka tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Wahyu 12 ayat 11 berkata, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh darah Yesus, dan oleh pernyataan kesaksian mereka. Sambungannya berkata, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab sudah demikian. Salah satunya adalah Daniel. Daniel juga tidak mampu menahan kesaksiannya. Daniel tetap setia berdoa, apapun ancamannya, nyawa pun resikonya, dia lebih rela berhadapan dengan singa-singa yang kelaparan daripada dia tinggal daripada persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia dipenuhkan dengan roh yang luar biasa. Apakah itu Roh Kudus? Katakan amin. Saudara juga demikian. Daniel 6 ayat 4, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Penginjil-penginjil yang penuh dengan Roh Kudus selalu memiliki kerinduan menjadi saksi Tuhan. Satu nama yang terkenal, George Whitefield mengatakan, Tuhan berikan padaku jiwa-jiwa atau ambillah jiwaku. Karena dia mau kalau dia hidup di dunia ini adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jenderal William Booth, salah satu pendiri Bala Keselamatan, mengatakan, Tuhan, aku sudah sangat letih, tetapi aku mesti jalan terus, karena rasanya seperti ada api di dalam jiwaku ini. Tuhan, apalagi yang dapat aku katakan? Berikan aku jiwa, berikan aku jiwa, berikan aku jiwa. Kalau R. Atori mengatakan, aku lebih suka memenangkan jiwa-jiwa daripada menjadi raja dunia, atau jenderal yang tertinggi, atau pujangga yang terbesar. Hanya satu tujuan hidupku, yakni memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Saudaraku, ini doa dari orang-orang yang penuh Roh Kudus, penuh kuasa untuk menjadi saksi. Mungkin saudara tahu yang berikut ini, Rehab Bongki. Berapa banyak pernah dengar kata nama Rehab Bongki? Saudara tahu doa Rehab Bongki, berikan aku 1 juta jiwa daripada 1 juta dolar. Inilah sikap hati mereka, dan dalam malam ini juga menjadi sikap hati kita. Kita rindu penuh Roh Kudus, penuh kuasa untuk menjadi saksi Tuhan.
Dengan jujur kita cek diri kita, adakah doa kita kebanyakan untuk diri kita sendiri, atau doa kita banyak untuk keselamatan jiwa-jiwa? Masih banyak sekali jiwa-jiwa di seluruh Indonesia yang belum mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Masih banyak. Saya dan saudara yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Pekerjaan setan mencuri, membunuh, membinasakan. Setan membenci semua manusia. Dan kalau bisa sebanyak-banyaknya dibawa kepada neraka. Siapa yang menyelamatkan mereka dari maut? Saya dan saudara telah dipanggil Tuhan. Saya dan saudara telah diutus Tuhan. Saya dan saudara telah diberkati Tuhan yang kuasa Yesus. Jangan sampai kita terlalu sibuk menjalani hidup kita, mengejar ambisi kita, mengejar karir kita. Itu bukan satu hal yang buruk. Tapi kalau tidak seimbang, kalau itu sampai menguasai kita, itu yang menjadi prioritas, itu tidak baik, saudara. Betul kita harus melakukan pekerjaan kita, betul kita harus memenuhi nafkah kita, tapi jangan sampai kita lupa menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara sudah semakin diberkati, jangan itu membuat saudara sombong, ya, apatis, suam-suam kuku, apalagi meninggalkan Tuhan. Atau sebaliknya menjadi serakah, tidak pernah cukup, mau lagi. Dan kita tidak sadar kita masuk dalam perangkap setan, tidak lagi menjadi saksi Tuhan. Justru berkat Tuhan dicurahkan atas kita, supaya kita diperlengkapi menjadi saksi Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Mari angkat saudara yang saya mau menjadi saksi Tuhan. Setiap hari dalam hidup saya, di tengah keluarga saya, di tempat saya bekerja, saat saya berbisnis, dimanapun Tuhan meletakkan saya mendahulukan kerajaan sorga. Saya rindu jiwa-jiwa selamat. Saya penuh Roh Kudus. Saya penuh kuasa. Penginjilan saya penuh kuasa. Pelayanan saya penuh kuasa. Api Roh Kudus dalam saya terus saya nyalakan di dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Kita berutama di Tuhan Yesus. Saudaraku, yang sejak malam ini Roh Kudus menyala dalam hati saudara. Sehingga gereja kemenangan iman Indonesia kiranya dengan kasih karunia Tuhan teruslah dipakai Tuhan ada di garis depan di dalam penginjilan, di dalam kesaksiannya, di dalam kasih yang luar biasa kepada Yesus. Berani berkorban, berani menjadi saksi, bahkan kelak kalau Tuhan panggil berani mati demi Yesus. Dengan nama yang lebih kuat. Dan kuasa Roh Kudus juga membawa perubahan dalam hidup kita. Tadi kita sudah dengarkan dari Ibu Munte, saudara, kita tidak lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran. Dan domba-domba Tuhan, saudara. Sebagaimana Petrus telah dipenuhkan Roh Kudus, dia sangat berbeda. Tadinya begitu penakut menjadi sangat pemberani. Bahkan di dalam khotbahnya dia mengeluarkan satu pernyataan yang selalu kita pakai dalam penginjilan, Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu suatu pernyataan yang sangat berani, yang kelihatannya tidak mungkin datang dari orang yang sama, yang ketika dicakapi oleh dari yang perempuan sudah ketakutan dan menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus memenuhkan dia menjadi pribadi yang berubah. Kalau Roh Kudus bisa mengubahkan Petrus, Roh Kudus bisa mengubahkan kita. Jangan berpikir, oh perubahan itu mustahil terjadi bagi saya, itu bagi orang-orang yang tua saja. Sebaliknya yang tua berkata, bagi orang-orang muda, bagi semua orang. Kisah 2:17 jelas mengatakan pada hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya atas semua manusia. Jadi semua kita bisa berubah. Petrus bisa berubah, Saulus bisa berubah. Dari Saulus seorang penganiaya menjadi Paulus murid Tuhan yang rela dianiaya demi Tuhan Yesus. Saulus menjadi Paulus, sungguh pribadi yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan begitu banyak kitab dari perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Kalau Saulus dapat diobatkan dengan luar biasa, saudara semuanya kita di sini tidak dapat diobatkan dengan luar biasa. Kalau malam ini dengan jujur saudara mengakui masih ada kebiasaan buruk yang mengikat saudara, di mana saudara sendiri pun tidak menyukainya. Saudara sudah berusaha untuk bebas tapi tidak bebas, tidak terima tipu daya setan. Saudara bisa betul bebas. 2 Korintus 3:17 mengatakan, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada anggota kelompok saudara masih terikat narkoba dan dia tidak bisa bebas, itu tipu daya setan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Pastikanlah Roh Kudus betul-betul memenuhi saudara. Dalam Roma 8
ayat 13 berkata, oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup baru, untuk menolak dosa. Mari katakan lagi, saya perlu Roh Kudus. Saya menang atas kehendak daging saya. Saya tolak dosa. Hidup saya berubah. Saya bertumbuh menjadi seperti Yesus. Di dalam nama Yesus. Semua dari amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan Roh Kudus juga menghidupkan tubuh kita yang fana. Ini berita baik bagi kita semua, apalagi bagi kita yang sudah lanjut usia, saudaraku. Roh Kudus menghidupkan tubuh kita yang fana. Roma 8 ayat 11 berkata, jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara yang mungkin sudah lama puasa untuk KKR, sepanjang hari KKR capek, siap KKR juga capek, membereskan peralatan dan lain sebagainya. Dan hari ini saudara akan ibadah lagi, mungkin nanti sampai tengah malam kita berdoa. Tubuh saudara saya capek, mau pengsan, ngantuk. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia hidupkan tubuh saudara. Saudara mampu untuk tetap kuat dan segar dan sehat. Kalau saudaraku, dikatakan Roh Kudus yang sama membangkitkan Yesus dari kematian. Yesus sudah berapa hari dalam kubur? Sudah berhari-hari saudaraku. Sudah dimulai mungkin proses pembusukan tubuh manusia. Tapi Roh Kudus bisa menghidupkan tubuh Yesus yang sudah berhari-hari dalam kubur. Roh yang sama, yang tidak pernah hilang kuasanya, membangkitkan juga organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya yang nampak dari luar juga tidak nampak ini dalam ini. Dia bangkitkan, dia memberikan sel-sel yang baru. Jika itu saudara imani sungguh-sungguh, ayat ini jadi kehidupan bagi saudara. Saudara sudah saksikan dengan mata kepala saudara sendiri tanggal 20 pada KKR kita yang lalu, begitu banyak jiwa-jiwa yang sembuh, begitu banyak mereka bersaksi di depan. Itu tidak hanya perlu terjadi di KKR bagi jiwa baru, itu bisa terjadi bagi kita semua tiap-tiap hari. Haleluya. Semuanya sehat, kuat, panjang umur, menjadi satu. Haleluya. Saya mungkin Anda sehat, kuat, panjang umur bagi Yesus. Siapa yang sehat, kuat, panjang umur bagi Yesus? Amin. Amin. Ini yang terakhir saudara. Roh Kudus adalah penghibur, penolong bagi kita. Tidakkah itu luar biasa? Senang kali kalau saudara punya teman baik di dunia ini. Kalau saudara punya 3 teman sejati selama hidup saudara, saudara orang yang sangat kaya. Karena sulit mencari teman sejati. Tapi tahukah saudara, kalau tidak ada teman sejati saudara, ada satu teman sejati yang betul-betul sejati, namanya Roh Kudus. Kalau saudara meneteskan air mata karena rasa sedih ataupun kesepian, biasanya saudara berada sebagai pemimpin, makin tinggi posisi kepemimpinan saudara, makin sepi hidup saudara. Karena tidak lagi mudah bagi saudara menceritakan masalah saudara. Apakah ada saudara di sini PKS dengan mudahnya menceritakan kepada anggota kelompok sel, saya sedang sakit? Jadi susah ya? Atau kalau saudara punya persoalan rumah tangga, saudara seorang suami punya persoalan dengan istri, apakah saudara umumkan kalau waktu ibadah KKS tadi pagi saya bertengkar dengan istri saya saudara? Tapi tahukah saudara, walaupun hidup saudara lebih sedih, Roh Kudus dapat menghiburkan saudara. Saudara tidak perlu terus berduka cita, tidak perlu terus menangis. Ketika semua orang tidak mengerti, Roh Kudus mengerti. Dan hanya Dia yang mampu memberikan penghiburan sejati. Khususnya kalau saudara kehilangan orang-orang saudara kasihi, dipisahkan oleh kematian, penghiburan sejati bisa datang dari Roh Kudus. Tanpa penghiburan sejati dari Roh Kudus, saudara dapatkan penghiburan dari sejuta manusia, saudara akan tetap terluka, kosong dan tanpa harapan. Karena hanya penghiburan Roh Kudus dan sejati itu berasal dari firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada penghiburan dalam Roh Kudus, ada sukacita dalam Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan Dia menolong kita. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan?
Siapa di sini perlu ditolong suatu waktu? Semua kita perlu ditolong. Hanya saya yang berusia sedia menolong kita. Perhatikan baik-baik. Namun ini bukan berarti kita minta dilepaskan dari semua masalah. Kerap kali kita minta pada Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari persoalan ini. Sebenarnya Tuhan lebih peduli pada hati kita daripada kita dilepaskan dari persoalan kita. Tuhan lebih peduli mengubahkan hati kita lebih dahulu. Kalau itu sudah beres, sangat mudah bagi Tuhan mengubahkan seluruh persoalan kita. Saudara masih ingat 1 Korintus 10:13? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas bahwa Roh Kudus tidak diberikan kepada kita untuk menghindarkan kita dari permasalahan, tetapi memberikan kuasa yang membuat kita bisa menang di atas segala permasalahan kehidupan. Sudah kita baca dari buku Yesaya, Dia roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Dia berikan hikmat bagi kita menghadapi masalah kita, menghadapi musuh-musuh kita. Tahukah saudara, ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia pun tidak terhindar daripada pencobaan. Tapi tiap kali setan datang, Yesus berkata, ada tertulis. Dia bisa menang atas pencobaan. Ini prinsip kehidupan bagi kita. Bahwasanya seperti kata Ibu Muda tadi, perlu firman, perlu Roh Kudus. Ternyata di firman, ketika kita dalam persoalan bertentangan dengan pikiran kita. Saudara ingat janda Sarfat, kekurangan kan, justru perlu dikasih pertolongan. Di situ firman Tuhan berkata, berikan dulu kepada aku rohmu, masa aku untukmu. Begitulah firman Tuhan yang karena bertentangan dengan pikiran. Tapi kalau kita bertindak dengan iman, janda Sarfat itu tetap hidup. Tengah-tengah kelaparan, minyak tidak habis-habis, kapung tidak habis-habis. Kita sudah dengarkan di KKR oleh Bunda Victoria, orang yang lumpuh justru dikasih firman, bangun bangkit, angkat tilangmu. Bukan dipijit-pijit, dikasih obat dulu, disembuhkan dulu, baru dilatih, tidak. Disuruh tidak dengan iman. Tapi kalau kita melaksanakannya, maka kuasa Tuhan mengalir. Amin. Roh Kudus ada di situ. Saudaraku, ini berlaku bagi kita yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya persoalan kehidupan justru membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Tapi kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita menolak kuasa itu, kita menolak untuk beriman, kita menyerahkan hati kita, pencobaan yang datang bisa menghancurkan kita. Jangan pilih seperti itu. Mari pilih firman, pilih iman, pilih Roh Kudus. Saudara benar atas persoalan, saudara hidup melawan arus, saudara menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Ayat yang terakhir, Zakaria 4:6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mulai malam ini, semua kita penuh Roh Kudus, penuh kuasa, penuh dinamis,